Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita persiapkan hati pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga Ia telah mengobarkan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat salib-Nya yang selalu ada. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus
kasih Tuhan selalu ada di setiap waktu. Kasih-Nya setia, tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Sebab kasih-Mu telah bebaskan kami Tuhan. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu Tuhan. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Kami selalu ingat akan kasih-Mu dan pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan oleh sebab itu pada sore hari ini kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari orang-orang percaya yang siap meninggikan nama Tuhan, sama-sama kita katakan Shalom. Shalom. Sepertinya kurang semangat. Shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati dong. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Senggol dong kiri kanannya, siap menari untuk Tuhan. Ayo. Sama-sama kita menari untuk Tuhan. Yeay. Sama-sama katakan syalalala. 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 Hey. 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 Syalalala. Syalalala. Sekali lagi katakan syalalala. Darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau izinkan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, hanya itu yang ada. Bapak dan Ibu, saya mengajak Bapak dan Ibu sama-sama kita menari untuk Tuhan ya. Kita menari untuk Tuhan seperti Raja Daud menari untuk Tuhan. Boleh dong perwakilan dari jemaat? Saya undang untuk maju ke depan. Sama-sama kita menari untuk Tuhan. Ada gerakan kecil-kecil sedikit ya. Gerakannya tidak berat. Dan kalau tidak keberatan, saya undang dengan hormat Ibu Lisa untuk maju ke depan. Berikan tepuk tangan. Dan kepada Saudara Niko, kami undang untuk maju ke depan. Ayo sama-sama kita menari untuk Tuhan. Biar Tuhan disenangkan, amin. Sebab hati yang gembira adalah obat. Kak Uci juga boleh maju ke depan. Gerakannya simpel. Ayo.
lagi jemaat. Terus lakukan untuk Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dong buat Raja kita. Sama-sama diri. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Anak Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Jemaat masih tetap berdiri. Kita masih tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saya mau lihat jempolnya ke atas dong. Semuanya ini buat Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Tidak pernah berkesudahan kasih setua Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya lebih tinggi ya. Tuhan Yesus baik, Hey. Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, pujian ini mengatakan Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Gak apa-apa dong, duduk sebelah kiri kanannya, katakan Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Kita coba ya, boleh ya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik. Sekali lagi. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus Sekali lagi. bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik. Saya mau lihat jempolnya ke atas dong. Kita menari lagi untuk Tuhan. Tuhan Yesus baik. Hey. Sungguh amat baik,
Ibu kita serukan lebih semangat ya. Tuhan Yesus baik ya. 3, 2, 1. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Sebelum duduk kasih tahu satu dengan yang lain, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Bersukacita ya Bapak Ibu ya. Amin. Harus selalu bersukacita di dalam Tuhan biar Tuhan disenangkan. Amin. Amin. Haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk benarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Meskipun dunia berubah, meskipun musim berubah, tapi Dia tetap setia dalam hidup kita. Sebab Dialah Tuhan, pengharapan satu-satunya dalam hidup kita. Dialah gunung batu kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Kaulah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan. Bapak dan Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Pengharapanku, oh, Kaulah satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih Yesus. Oh, kami
Penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan sampai selama-lamanya Kaulah Tuhan. Kau satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Sampai detik ini. Yes. Kami melihat penyertaan-Mu sungguh indah dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami ya. Dan sampai selama-lamanya Kaulah Tuhan kami. Terima kasih. Terima kasih. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Bersorak bagi nama Tuhan. Benar Tuhan, Kaulah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu, lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, hanya Engkaulah penolong yang setia. Berfirmanlah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih, penolong yang setia senantiasa memberikan pengharapan atas setiap kami. Kami ada hari ini semua karena kebaikan dan
Engkau tahu yang terbaik bagi setiap kami, Bapa. Berfirmanlah atas kami. Persiapkan setiap kami, Bapa. Dalam nama Yesus. Diserahkan Roh Kudus bekerja atas setiap kami. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Siapa yang diberkati? Tepuk tangan juga terima kasih untuk para pelayan altar, pelayan musik, multimedia dan semuanya. Pada sore hari ini saya yakin dan percaya hadirat Allah ada atas setiap kita. Amin. Semua diberkati oleh puji-pujian dan penyembahan. Dan bulan Maret ini mempunyai sebuah tema yaitu hope, yang artinya pengharapan. Saya bersyukur dengan Tuhan, saya bangga dengan Tuhan yang ada di GPA Keluarga Allah yang turut campur dalam pekerjaannya. Januari telah berlalu dengan tema besar yaitu deeper, lebih dalam lagi. Dan Januari dalam temanya yaitu lebih dalam di dalam firman Tuhan. Deeper in the word of God. Di Februari, deeper in love. Kita harus lebih dalam lagi. Kita mempelajari kasih, tetapi kita diajarkan selama bulan Februari dari tanggal 1 sampai 29. Lebih dalam lagi, lebih mengenal lagi, lebih mengasihi Tuhan dan sesama. Bahkan Tuhan katakan kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Dan di bulan Maret ini kita tiba di minggu yang pertama yaitu dengan tema hope. Deeper in hope. Biarlah kita sama-sama belajar firman Tuhan lebih dalam lagi di dalam pengharapan kita pada Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya Tuhan bawa kita boleh lebih mengerti, bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita dibawa dengan tema hope, yaitu sebuah pengharapan. Dan pengharapan yang tidak mengecewakan, hanyalah pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk punya pengharapan. Firman Tuhan mengajarkan kita, dan mungkin kita sering berkata berharap, harapan, pengharapan, harap-harap, cemas tipis, dan semua ada kata harap. Di dalam bahasa Ibrani, hope, pengharapan, yaitu berarti menantikan, sangat menantikan, dan mengumpulkan yang baik. Di dalam bahasa Yunani, kata elpis, yaitu menantikan yang baik. Saya harap kita lebih mengerti lagi dengan arti kata pengharapan ini di dalam bahasa Indonesia juga sangat menunjang untuk kita. Kalau sore hari ini saya tanya kepada ibu bapak semuanya, siapa yang yakin masuk surga? Lah yang lain kemana? Siapa yang yakin masuk surga? Jepret. Kalau yang tidak angkat tangan, nanti ambil perjamuan kudus, cuci muka coba. Di mana imanmu? Lah saya sebagai gembala loh. Siapa yang yakin kita semua masuk surga? Tuhan foto dari atas ini. Lah Tuhan bilang gue udah mati capek-capek kalau lu gak yakin masuk surga. Lalu mau kemana? Siapa tahu, siapa yakin dan siapa tahu kapan saudara mau masuk surga? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Tapi Tuhan berikan pengharapan kita untuk masuk surga. Tuhan berikan pengharapan kita, Dia datang kembali. Jadi apa sih Bu pengharapan itu?
pengharapan yaitu satu esensi yang pasti, tapi kita tidak tahu waktunya yang pasti. Karena waktu itu Tuhan yang punya. Amin. Siapa yang tahu mati masuk surga? Pasti angkat tangan. Siapa mati masuk surga? Aku mati pasti masuk surga. Tapi kapan? Kita nggak tahu. Tapi kita tetap taruh pengharapan kita kalau kita mati masuk surga. Amin. Itu sebuah pengharapan dengan janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Pak Gembala sendiri saudara, malam itu masih bilang sama saya. Dan malam itu semua saudara-saudara yang datang di gereja ini datang ke rumah saya dan berdoa. Dan bercanda. Bapak sumringah kalau bahasa Jawanya. Enggak, saya tanya, nyesek pi enggak, sakit pi enggak. Orang enggak apa-apa sih, masih begitu aja. Dan malam hari itu dia masih ngomong sama saya, besok on you rapat. Iya, saya ikut ya. Beliau sendiri enggak tahu kalau bakal masuk sorga malam itu jam 2:30. Tapi satu kepastian, satu esensi yang pasti. Bahwa kalau kita mati, masuk sorga. Amin. Tetapi kapan masuk sorganya kita sendiri enggak tahu. Dan janji-janji Tuhan adalah merupakan pengharapan bagi kita. Amin. Kita buka di dalam Roma 5. Kita baca di ayat yang pertama. Roma 5 ayat yang pertama. Yuk baca dengan suara yang keras. 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dulu kita semuanya enggak benar. Betul? Dulu kita semuanya, ya mau dikata, ya enggak benar gitulah. Mau enggak benar dalam hal apapun juga, enggak benar. Tetapi oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah menyepelekan perjamuan kudus. Jangan kita anggap remeh perjamuan kudus. Bukan berarti saya menjimatkan perjamuan kudus. Tidak. Tetapi karena pengorbanan Yesus di kayu salib untuk kita semuanya, kita dibenarkan. Amin. Jangan sekali-kali saudara berkata, oh ya udah nggak apa-apa deh minggu ini kita kondangan deh ya. Minggu depan kan masih ada perjamuan kudus. Kalau nyampe. Kalau nggak nyampe. Berarti saudara melecehkan. Lebih mementingkan hal yang lain daripada perjamuan kudus. Padahal perjamuan kudus adalah mengingatkan kita pengorbanan Yesus di kayu salib untuk kita semuanya supaya kita dibenarkan. Amin. Kita dibenarkan oleh iman kita yang percaya kepada Tuhan dan kita hidup dalam damai sejahtera. Pada waktu kita enggak benar, pada waktu kita belum dibenarkan oleh Tuhan, saya yakin dan percaya kita enggak ada sejahtera lah. Enggak ada puasnya. Mau uang berapa triliun enggak puas. Kawin lagi, cari duit lagi, bohong lagi, nipu lagi, penjara keluar masuk. Tapi saat kita tahu akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan berikan damai sejahtera. Amin. Yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Damai sejahtera bukan produk manusia. Damai sejahtera dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus yang udah benerin kita. Katakan amin. Tuhan udah benerin kita. Lalu di ayat yang kedua dikatakan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri,
kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita masuk surga bukan karena jasa-jasa kita, tapi kita masuk surga karena yang punya surga sudah menjamin bahwa Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai ke Bapa kecuali. Nah, jadi Tuhan Yesus yang punya surga yang sudah menjamin kita untuk kita ada di dalam surga. Yakin saudara? Masalah ini selalu jadi permasalahan sepupu-sepupu kita. Sampai dikamuflasikan bahwa di surga ada 70 bidadari, enggak ada. Di Alkitab enggak ada bilang ada bidadari di surga. Oh, nanti kalau kamu mati syahid, terus bidadari 70 nyambut kamu. Bidadarinya juga muak, aduh lu mati pakai bom 70 disambut kagak. Nah kalau mati di surga banyak bidadari ada 70, lah suami-suami di sana disambutin bidadari, lah kalau istri-istri di sana sambut bidadara. Geli, nggak ada, Alkitab nggak sambut. Alkitab hanya katakan, Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran dan kehidupan, supaya kita ada di surga hanya oleh lewat Tuhan Yesus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Dikatakan kasih karunia. Sama-sama kasih karunia. Kasih karunia itu apa sih? Sesuatu yang gak layak kita terima, tapi diberikan, dikasih kepada kita, dikaruniakan kepada kita. Ada 3 tahapan kasih. Kita dikasih upah. Kalau kita setelah bekerja, kita layak menerima upah karena kita sudah bekerja. Kasih, dikasih upah. Kasih yang kedua dikasih hadiah. Ya, kalau kasih hadiah, boleh iya, boleh enggak. Kasih hadiah beralasan. Oh, saya dikasih hadiah karena saya ulang tahun, saya dikasih hadiah karena naik kelas, saya dikasih hadiah karena mungkin rumah baru, saya dikasih hadiah ada alasannya dikasih hadiah. Nah, kalau kasih hadiah tidak ada alasannya, ditangkap sama KPU. Gratifikasi. Loh, ujuk-ujuk dikasih duit, sekoper, ngapain? Tanda tangan Pak. Kan gak ada alasannya. Tetapi yang ketiga ini satu hal, bahwa sebenarnya kita gak layak untuk menerima keselamatan yang Tuhan berikan. Siapa sih kita ini di hadapan Tuhan? Tapi dikaruniakan kepada kita. Dan yang disebut grace, yang disebut anugerah, kasih karunia. Kasih ini yang dikaruniakan kepada kita. Amin. Jelas saudara? Ya. Sehingga kita bisa berdiri, bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang tadi saya katakan bahwa siapa yang yakin masuk sorga, pasti masuk sorga. Kita angkat tangan, semua yakin. Tetapi kita nggak tahu kapan kita mau masuk sorganya. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31. Firman katakan, baca sama-sama 2-3. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Kita diberi pengharapan, percaya kepada Yesus, engkau akan selamat. Yes. Kita semua sudah diselamatkan? Semua saudara percaya Yesus? Lalu yang kedua, engkau dan seisi rumahmu. Sudahkah saudara berdoa untuk seisi rumah kita? Sudah. Ini janji Tuhan,
engkau percaya seisi rumahmu diselamatkan. Tapi kapannya nggak tahu. Pengharapan. Ada yang berdoa untuk suaminya 20 tahun baru terima Tuhan Yesus. Ada yang berdoa untuk suaminya 2 bulan terima Yesus. Ada yang berdoa untuk istrinya, Tuhan tolong ini istriku Tuhan. Minggu depan dia terima Yesus. Karena dia kepleset kakinya jatuh ke got. Nah, Tuhan tolong. Jadi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, Yakobus juga katakan doa orang benar besar kuasanya. Yakobus 5:16. Doa orang benar besar kuasanya. Saudara yakin doa saudara dijawab? Ya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan bangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosa yang dia. Doa 16. Doa orang benar. Dan doa orang yang benar, ya, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara doa, karena sudah dibenarkan, tadi saya kan katakan bahwa kita dibenarkan oleh darah Yesus. Darah Yesus yang tertumpah untuk kita. Tubuh Yesus yang terpecah bagi kita. Kita yang gak benar udah dibenerin. Ya, kita sudah dibenarkan. Doa orang yang benar, bukan doa yang benar. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saat saudara berdoa besar kuasanya. Dan hasilnya waktunya Tuhan. Ada yang didoakan sekaligus sembuh. Ada yang didoakan masih berproses, besoknya sembuh. Ada yang didoakan masalahnya selesai. Saya pun sampai terheran. Jarang saudara ada tender, ya, pemerintah, anak ini masuk tender ke pemerintah, ratusan juta, bahkan M, dan gak dibayar. Tolong tante doakan. Itu udah jarang banget deh. Tapi pada waktu saya dengar kabar, tante puji Tuhan, doa kita didengar. Sebelum dia kasih kabar ini, tante, dia mau cicil tante. Katanya 25 juta, 1 juta mau kapan selesainya. Saya suruh bikin perjanjian, dia keluarin ceknya kosong semua. Terus saya katakan, terus bagaimana? Terus dia mau cicil tante. Saya gak mau tante. Saya katakan doa. Tuhan berikan yang terbaik. Akhirnya memang dia cicil. Tapi bukan 25 juta, 250 juta, 200 juta. Dan sampai lunas. Hebat Tuhan kita. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi pengabulan doa itu, waktunya pengabulannya itu Tuhan yang punya. Amin. Jadi saya bangga dengan Tuhan. Tuhan memberikan pengharapan ini kepada kita. Kalau kemarin syukur membahas bahwa pengharapan itu bukan produk awal. Tapi karena tekanan, karena masalah dan lain sebagainya timbul pengharapan. Nah, pengharapan ini sendiri berbeda dengan berharap. Jadi setelah saudara mendapat tema pengharapan ini, saudara punya kosakata juga bisa diperbaiki, kosakata dalam bahasa Indonesia. Saudara diperbaiki. Kalau berharap itu enggak ada alasan. Saya berharap besok jangan hujan ya, besok panas, tiba-tiba besok hujan deras. Saya berharap ya Uci besok masakin gua, ternyata Uci gak bisa masakin. Jadi berharap dan pengharapan sangatlah bertolak belakang. Dan firman katakan,
Terkutuklah orang yang berharap manusia. Tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Saya sampai berpikir, kenapa dengan kata berharap sampai dikatakan terkutuk? Karena nggak punya dasar untuk berharap. Jadi berharap sangat beda dengan pengharapan. Kalau kita mungkin persamakan di dalam bahasa Indonesia, berharap itu verb, kata kerja. Pengharapan itu ya kata benda, sebuah pengharapan. Kalau berharap tanpa alasan, tanpa dasar, ujung-ujungnya kecewa. Saya berharap dia bisa memberikan kami pinjaman, saya berharap dia bisa menemani saya berharap dia bisa memberikan ini itu, tapi akhirnya dia lupa, akhirnya kesel, kecewa. Saya berharap dia mencintai saya, tapi akhirnya dia meninggalkan saya. Saya berharap dan berharap. Kenapa orang sering putus asa, kecewa? Karena dia hanya berharap. Coba dia punya pengharapan. Pengharapan akan firman Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Berharap. Waktu saya kuliah di Melbourne, saya dibawa di satu tempat. Dan dikatakan bahwa ini loh, orang kalau mau bunuh diri, dikasih tempat di sini. Jadi kok tebing gitu ya, menjorok, tebingnya makin lama, makin kecil-kecil dan jauh. Itu di bawahnya batu karang, ceringis-ceringis begitu, dalam. Tapi sebelumnya ditulis, kalau kamu mau bunuh diri, doa dulu Bapa kami. Ya jarang yang, ya ada 1-2. Tapi kalau di Jepang, di satu hutan, ya mestinya nggak dilegalkan, ditutup tapi ya diterobos terus tempat bunuh diri. Ada Oshikagawa apa namanya, tempat bunuh diri. Kenapa orang bunuh diri? Karena dia putus harap. Ada rumah sakit harapan kita tapi nggak pernah beri orang harapan. Ya saya sih berharap, saya sebagai medis berharap. Tapi Tuhan pasti memberikan kita harapan. Tuhan yang memberikan pengharapan kepada kita. Amin. Karena dia lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Karena dia lebih tahu apa yang pasti untuk kita. Mungkin pengharapan kita tidak sesuai dengan angan-angan. Bahkan mungkin apa yang kita harapkan tidak sesuai. Tapi Tuhan jauh lebih tahu apa yang ada di depan kita. Kita lanjut. Tadi di ayat yang kita lanjut di ayat yang ketiga. Di balik Roma 5 ya. Baca 2-3. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kenapa kita harus berpengharapan kepada Tuhan yang Tuhan taruhkan lewat janji-janjinya. Dan janji Tuhan itu gak pernah bohong. Dan dalam menantikan penggenapan janji itu, ada kata sengsara. Di ayat 2 tadi kan, coba baca lagi ayat 2. Dan oleh dia kita beroleh jalan masuk oleh iman, yes. Kita dikasih kasih karunia masih enak. Di dalam kasih karunia ini kita bisa berdiri, bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kalau tadi pertama kita dibenarkan. Ada pembenaran. Kedua kita dikasih karunia dan untuk menerima pengharapan. Dan ketiga kasih kemuliaan. Tadi kan baca coba di ayat 2. Akan menerima kemuliaan.
Sama-sama saya katakan pembenaran. Di ayat pertama pembenaran. Ayat kedua apa? Kasih karunia. Kok ayat 2. Tuhan kasih pertama kita pembenaran, kita dibenerin dulu. Terus kita dikasih kasih karunia. Lalu diberi kemuliaan Allah. Di dalam menantikan pengharapan. Tapi di antara kasih karunia dan pengharapan ada apa? Ada apa di ayat 3? Sengsara. Coba yuk teliti, saudara teliti banget pahami. Ya. Kita bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan. Dalam menerima kemuliaan di tengah-tengah diselipin sengsara. Maksudnya supaya apa sih? Supaya kita tekun. Amin. Beda dengan orang dunia. Orang dunia memang siapapun juga. Saudara boleh teliti dan saudara boleh perhatikan. Orang yang punya Tuhan, orang yang gak punya Tuhan. Orang yang punya Tuhan dia tahan dengan sengsara yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan. Tapi orang dunia boro-boro, gue udah gak kuat deh, gue pengen mati aja deh. Pasti ngomongnya begitu. Gue pengen mati aja, lari ke tingkat paling atas, terjun bebas. Mati. Padahal Tuhan katakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ini loh pengharapan-pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya tatkala Tuhan izinkan sengsara, sebelum kita menerima kemuliaan Tuhan, Tuhan uji dengan sengsara. Di dalam Korintus katakan tidak melebihi kekuatan kita. Di dalam sengsara pun Tuhan ada, Tuhan lebih dulu sengsara untuk nyelamatin kita. Bukan dengan enak-enak. Tuhan nyelamatin kita dihina, dicaci maki, diolok, udah diapain, dibully, ditendang, dicambuk. Yang manusia nggak bisa terima seperti itu. Tapi Tuhan sudah lakukan itu untuk kita. Jadi kalau kita sengsara, belum seapa-apanya dengan sengsara yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Dan maksud Tuhan bahwa sengsara itu menimbulkan ketekunan. Ayat keempat. Dan, baca yang keras 2-3. Ketekunan. Iya. Ya, bukan kaleng-kaleng, bukan disuruh asal-asal saja untuk kita tekun. Supaya kita tahan uji. Jadi saat sengsara ini Tuhan izinkan ya, supaya kita tekun berdoa, tekun ibadah, tekun baca firman, ya, tekun bersekutu dengan Tuhan, supaya benar-benar kita boleh beradaptasi, dikoreksi, ya, sehingga ketekunan ini menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Banyak sekali janji-janji Tuhan yang memberikan pengharapan kepada kita. Sayang sekali kalau saudara gak pernah baca dan gak pernah ngerti. Oleh sebab itu Deeper in Hope di dalam bulan Maret ini membawa kita harus lebih dalam lagi dalam pengharapan. Salah satunya, gak usah dibuka, saya panggil Ibu Partini deh. Mana Ibu Partini? Ada Ibu Partini? Yang Tuhan berikan kita janji-janji yang membawa pengharapan kita. Saudara bisa buka di HP saudara tapi jangan ditampilkan. Salah satu pengharapan di Mazmur 91.
Ya, coba Partini. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Tadi ayat 1, ayat 2. Ayat 3. Sungguh. Loading. Ulang. Jadi pengharapan lewat firman Tuhan ini. Saudara harus lebih ngerti. Oh, Tuhan kasih ini bertujuan apa? Memberi pengharapan kita untuk terus bergandol, berharap sama Tuhan. Ulangin ya, Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu malam. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Ya, nanti ambil sepeda ya. Terima kasih Bu Par. 1 perikop 16 ayat. Tuhan memberikan pengharapan kita. Ya, tidak hanya kesembuhan, tidak hanya makan, tidak. Perlindungan juga Tuhan berikan kepada kita. Amin. Saudara mau apa lagi? Masih takut? Masih nggak percaya? Kalau berharap itu andai-andai. Saya berharap ya nanti kalau saya tua, anak-anak saya jagain saya, anak-anak saya ngurusin saya. Nah kemarin saya buka di televisi. Dia katakan, Pak Polisi tolong dong saya. Saya diusir sama anak saya. Saya ini toko Tanjung di Jalan Surabaya yang dari kecil dari nggak punya apa-apa. Saya sampai memang toko Tanjung itu besar banget saudara, banyak gitu loh. Khusus toko oleh-oleh. Istri saya sampai nggak makan, ada istrinya. Istri saya sampai nggak makan, nangis terus. Pak Polisi, tolong saya, tangkap anak saya diusir sama anak saya. Mau berharap, itu loh berharap. Tapi kalau kita berpengharapan kepada Tuhan, ini loh isinya. Apa sih yang kurang? Kurang apa saudara sama Tuhan? Jangan sampai kita kurang ajar sama Tuhan. Amin. Tema pengharapan bukan hanya sekedar kata-kata.
janji Tuhan banyak sekali yang memberikan pengharapan kita kepada Dia. Kita dibenarkan, kita dikasih kasih karunia oleh iman kita sebagai pintu atau masuk jalan untuk membuka jalan untuk mendapatkan kasih karunia. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah lalaikan perjamuan kudus. Jangan pernah abaikan perjamuan kudus. Jangan anggap remeh perjamuan kudus. Jangan kita setarakan perjamuan kudus sebagai obat. Lu sakit ya? Ntar gue bawain deh perjamuan kudus deh. Datang sini percaya kepada Tuhan. Bukan gak boleh. Kalau sudah terkapar ya apa boleh buat. Kita layani asal diberitahu. Tapi kalau masih bisa jalan, ke mall bisa, ke pasar bisa, ke toko bisa, ke restoran bisa. Masa ke gereja gak bisa. Iman loh saat saudara jalan. Itu iman saudara yang berjalan, iman saudara berkata. Ada kuasa. Jadi nggak ada di dalam perjamuan kudus itu dituliskan semoga lekas sembuh. Nggak ada. Kalau saudara pergi ke apotek di kantong plastiknya semoga lekas sembuh di bawahnya ada. Tapi bukan berarti perjamuan kudus tidak memberi makna mujizat. Tidak. Saya pun yang dokter katakan umur 3 hari. Saya pun sembuh tatkala saya minum perjamuan kudus. Waktunya kapan? 3 hari. Mau matinya 3 hari, besoknya sembuh. Nah itu yang saya katakan, kita punya pengharapan tapi kita nggak tahu kapan. Pengharapan tuh esensinya pasti. Sebuah kepastian firman Tuhan, cuman yang nggak pasti itu waktu. Kenapa Bu? Kok nggak pasti waktunya? Lah waktu Tuhan yang punya. Amin. Waktu bukan kita punya. Saya berharap Pak Gembala nggak tinggalin kita. Tapi Tuhan, ya udah waktunya Tuhan. Amin. Waktu Tuhan yang punya. Sampai saya masih bercerita sama Jerry. Biasanya kita kalau berdoa, Tuhan tolong. Sampai pun yang tahun 2012, udah gak sadar. Dokter udah ngomong ya tinggal tunggu aja. Panasnya 40, 41, 42, 43 terus naik terus saat habis dioperasi. Empedu infeksi. Empedunya infeksi sudah naik kena paru-paru. Bukan karena jantung. Bukan. Tapi akhirnya pada waktu saya teriak di telinga dia padahal masih dibungkus plastik saudara. Dengan segala peralatan kabel-kabel. Itu saya udah kalap, udah gak inget diri dah. Ya. Saya berdoa minta Tuhan dan Tuhan katakan penyakit ini gak membawa kematian tapi membawa kemuliaan nama Tuhan. Dan saya katakan, Pak, ayo Pak, semangat Pak. Nggak nyadar itu, 45 panasnya. Dokter udah tanya, istri ya, anak-anak ya, sudah Om sudah semaksimal mungkin. Bahkan Jerry baru ngomong tuh, dokternya udah ngomong sama Jerry, papamu udah nggak ada waktu dioperasi. Tapi pada waktu saya berseru, Yesus, Yesus, Yesus. Pada waktu saya berseru sekuat tenaga saya, Yesus gitu. Tiba-tiba jebret melek. Ada apa Mam? Loh, nyaut ada apa? Saya yang bingung malah, hah ada apa ya? Suster yang nunggu karena ICU. Oh sebenarnya saya ambil tindakan di hordeng ditutup, dibuka semuanya kabel dibuka. Hidup sekian tahun. Dan sering ngalami mujizat-mujizat. Jadi bukan berarti saya katakan bahwa perjamuan kudus tidak bermakna mujizat. Tidak, saya pun disembuhkan juga perjamuan kudus. Tetapi perjamuan kudus jangan disetarakan hanya sebagai obat. Perjamuan kudus itu ada satu paket keselamatan, kita dibenarkan, kita ditebus dosa kita bebas dari dosa kita mendapat jaminan dari Tuhan, darah tertumpah,
tubuh terpecah-pecah untuk kita semuanya. Kita bisa sembuh, kita bisa apapun juga yang Tuhan lakukan. Sekali lagi, hargai pengorbanan Tuhan yang telah membenarkan kita untuk kita mendapat jalan kasih karunia. 1, pembenaran yang Tuhan berikan. 2, kasih karunia. Dan seturut firman Tuhan, seturut waktu Tuhan, kita akan terima kemuliaan Tuhan. Amin. Tetapi ingat, antara pembenaran, kasih karunia, dan pengharapan, Tuhan selipkan kesengsaraan. Sama-sama katakan saya, kesengsaraan. Sekali lagi, sama-sama katakan saya. Kesengsaraan. Di mana saat Tuhan izinkan kesengsaraan? Di mana kita? Bukan untuk bunuh diri. Bukan untuk lari sana sini. Tapi untuk kita tekun supaya kita tahan uji. Amin. Karena kita nggak tahu ya, di depan akan terjadi apa, Tuhan uji kita. Karena kita nggak tahu kalau kita jalanin ini kita nanti keperosok, kita ditipu, nanti kita jatuh. Tuhan stop. Ya. Diberi penghalang karena kita nggak tahu. Hanya waktu adalah Tuhan yang punya. Amin. Kau lebih tahu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Coba minta di G ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Amin. Saat kita nggak tahu jalan, kita terkadang kalau sedang mengalami masalah ngeblank, saudara. Saya rasakan, pegang handphone itu jatuh terus. Sampai saya lupa, itu anak saya namanya siapa ya, mau cari handphone. Anak saya yang dibangga namanya siapa, ya Tuhan, tolong Tuhan. Ini dokter sebelah namanya siapa, ceprek, jatuh lagi ceprek. Sambil ini tangan pegang erat Pak Timothy. Tapi kita tetap taruh pengharapan kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah lupakan. Jangan pernah kita tinggalkan. Pengharapan-pengharapan. Supaya menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Malam hari ini. Siapa yang ada sengsara, taruh tanganmu di dada. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, Bapa di surga, hatiku percaya, Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada Tuhan. Kami hanya taruh pengharapan kami kepadamu ya Allahku. Hatiku percaya. Mari Roh Kudus Engkau tolong. Memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan. Amin, saudara. Jadi kalau Tuhan izinkan sengsara, ada di keluarga kita, ada di pribadi saudara,
Jangan salahkan siapa-siapa. Tuhan izinkan supaya kita tekun. Supaya kita bisa tahan uji untuk ke depannya. Tuhan persiapkan kita. Dan ayat selanjutnya. Ayat yang kelima. Baca sama-sama 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Malam hari ini firman Tuhan tidak hanya untuk kita dengar saja, tapi biarlah menjadi satu kenyataan. Kalau kita telah dibenarkan, kita diberi kasih karunia, diberi damai sejahtera untuk buka jalan menerima kasih karunia. Dan kita akan menerima kemuliaan Allah pada waktunya Tuhan. Karena kita pengharapan. Di dalam bertahannya ketekunan, kesetiaan kita di dalam pengharapan ini. Tuhan selipkan, Tuhan izinkan sengsara. Di tengah sengsara kita tekun lagi, kita setia lagi. Jangan kita marah-marah seperti bangsa Israel yang seharusnya dia keluar hanya dalam waktu enggak sampai 40 tahun. Dalam waktu seminggu. Tapi bersungut-sungut, marah-marah, bersungut-sungut, marah-marah. Musanya diomelin. Dan akhirnya sampai 40 tahun. Coba rasio saudara berpikir demikian. Iya ya, saat Tuhan izinkan sengsara, saya mau tetap tekun supaya tahan uji. Jangan marah-marah, tambah panjang nanti. Yang mestinya mungkin 4 bulan jadi 4 tahun. Yang mestinya mungkin 4 tahun jadi 40 tahun. Sekalipun nyampe. Jadi pengharapan memberikan satu kepastian, sekalipun nyampe. Tapi masa ini, di dalam proses ini, ada yang namanya ketekunan, ada yang namanya kesabaran, ada yang namanya tahan uji. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Kemarin saya lemah. Kemarin saya, ya bukan putus asa, enggak. Saya berpikir Tuhan, setiap saya ngomong Tuhan tolong, Tuhan tolong. Setiap saya ngomong Tuhan tolong, sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Bahkan orang buta sekalipun dalam nama Yesus Tuhan celikkan. Saya sampai katakan Tuhan, kembalikan nyawa Timothy Tuhan. Yang saya dengar hanya apa? Inilah kedaulatanku. Waspadalah, berjaga-jagalah, berdoalah. Baru tuh hati saya pecah, remuk. Untuk mempunyai arti untuk mendalami arti sebuah kedaulatan, Bang Muda Saudara. Untuk melepaskan orang yang kita kasihi enggak mudah. Berat. Berat untuk orang yang ditinggalkan kekasihnya. Tapi untung saya punya Tuhan. Masih punya pengharapan kepada Tuhan. Yang tidak pernah meninggalkan saya. Saya berharap, biarlah dengan tema pengharapan ini saudara lebih banyak menggali. Menggali, dan menggali. Apa arti kata pengharapan?
Saya bersyukur kepada Tuhan di dalam doa Zoom bukan hanya untuk wanita saudara, untuk pria, untuk kita semuanya. Ya, terima kasih untuk Ketua Wanita Bu Maria yang berinisiatif untuk doa Zoom ada share firman Tuhan. Jadi menurut kita pengharapan itu apa? Menurut Ibu Restiana pengharapan itu apa? Menurut Ibu Runi pengharapan itu apa? Jadi tergali ya, dari dalam, bukan hanya dari luar saja. Jadi kita memaknai apa arti pengharapan itu. Saya bersyukur, berterima kasih untuk kita terus diarahkan, mengisi waktu-waktu kita untuk doa dan lebih lagi, taruh rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Amin saudara. Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12. Baca bersama 23. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Suami-suami sabar ya sama istri. Ya emang istri dari sononya itu emang udah cerewet Pak. Sabar. Terlebih dalam kesesakan, lebih cerewet lagi. Ya. Istri-istri sabar ya sama suaminya. Anak-anak sabar ya sama orang tua. Orang tua sabar ya kepada anak-anaknya. Kalau anak dulu masih zaman saya, ayo belajar. Ya Ma, ya Pi, ya Mi, belajar. Tapi kalau sekarang ayo belajar. Belajar apa? Belajar. Nyautin saudara. Jadi mesti ekstra sabar yang jadi mama. Iya, belajar. Ayo belajar besok ulangan. Ayo tidur jangan malam-malam HP terus begini. Sampai matanya jereng begini. Marah. Kalau gue gak mau belajar emang kenapa? Ayo makan ini makan. Makanannya gak enak. Ngelawan aja ngelawan. Tapi kalau anak dulu mah gak ada saudara. Kalau dulu pendetanya ngomong, iya om. Tapi sekarang anaknya bisa marahin pendeta loh saudara. Jadi harus ekstra sabar. Dulu pendeta kalau marahin anak-anak, ayo jangan narkoba ya, jangan nakal ya, jangan ini, jangan itu. Iya om, beneran bertobat dan menjadi ya anak yang jadilah ya. Contohnya tuh yang sekarang di Duta Emas, itu masih dulu permulaan dari ya kita-kita lah, saya sama bapak yang masih ngajar mereka. Begini, iya, ya tante, ya om, ya tante, ya om. Tapi kalau sekarang, ya kudu ekstra sabar jadi pendeta juga. Diomelin sama jemaat saudara, apaan. Tapi untung ada firman Tuhan. Amin. Bersukacita dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan. Ayo sama-sama toel sebelah kiri kanan. Sabar. Sabar dalam kesesakan. Dan bertekun dalam doa. Jangan cuma sabar doang. Tekun. Sama-sama saya katakan. Tekun ngapain? Tekun dalam doa. Tekun dalam doa. Biarlah sore hari ini tema pengharapan ini kita bisa terbuka. Kita jangan berharap aja, moyung. Berharap ujung-ujungnya kecewa. Tapi kalau pengharapan dari Tuhan adalah sebuah kepastian. Amin. Kalau kita tidak punya Tuhan, kita akan jatuh. C. Aku masih punya Tuhan,
punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Saudara boleh nggak punya beras, ya oke lah, terserah lah. Pemerintah mau sekilo sejuta, asal kita nggak ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Kalau kita masih punya Tuhan, kita masih punya pengharapan. Kalau nggak ada Tuhan mungkin kita sudah gila, sudah kacau, sudah dan lain sebagainya. Kemarin saya lemah, kemarin saya nggak kuat, kemarin. Sampai pun berdiri pun nggak bisa. Cep, jatuh lagi, cep, jatuh lagi. Rasa dunia muter. Tapi saya katakan Tuhan, yang terakhir malam itu saya vertigo. Jantung udah dredet, saya pikir mau nyusul Bapak nih. Keringat dingin. Nah di situ saya berjanji sama Tuhan. Ya Tuhan, udahlah Tuhan. Tolong aku Tuhan, aku gak mau muter begini. Mual, muntah. Gak mau Tuhan muter. Aku masih punya Tuhan. Tolong Tuhan kasih kekuatan Tuhan. Gak bisa berdiri saudara. Tidur merem begini aja muter. Digotonglah sama Jerry. Ditusuklah kepala saya. Untung dokter itu memang lulusan sono. Bu, saya cepet ya Bu ya. Generalnya aja nih Bu, cep, ditusuk semua. Berapa jarum tuh? Ya 50 sih ada katanya. Di kepala dijarumin semuanya saudara. Tangan, kaki. Mana tangannya sini? Ozon. Karena kalau vertigo itu darahnya kurang oksigen. Kekurangan oksigen saya berbeda sama kekurangan oksigen Bapak. Kalau kekurangan oksigen Bapak begitu langsung dia ke jantung. Nah, jantung saya begini-begini, kalau oksigennya belum tentu ke darah. Jadi langsung darahnya diambil, langsung di oksigen, di ozon, serep dikasih ozon sampai 1000 mili. Langsung dimasukkan lagi. Baru rasanya. Tapi saat itu saya katakan, aku masih punya Tuhan. Tolong Tuhan. Kebayang tuh wajah-wajah saudara. Saya bayangin saya rangkul semuanya, gak ada satupun yang ketika saya rangkul sama anak-anak sekolah saya rangkul. Tuhan ini loh Tuhan. Kalau kau izinkan aku Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku tetap beriman kepadamu dan Tuhan tolong. Akhirnya Tuhan beri kekuatan. Sekalipun ya kalau terlalu lelah atau terlalu apatem itu masih suka rada seloyongan. Tapi berangsur-angsur Tuhan berikan kekuatan. Kur, tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Sekalipun mungkin kita nggak punya apa-apa, tapi kita masih punya Tuhan, saudara. Amin. Masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan tetaplah beriman kepada Tuhan. Dia memberi kekuatan kita untuk melewati sengsara yang Tuhan izinkan. Agar kita tetap tekun. Masih punya Tuhan. Aku tetap percaya. Tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku.
tetap percaya, takkan ku takut, kau besertaku. Aku, amin, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya. Para pelayan meja kudus untuk ke depan. Aku masih punya Tuhan harapan. Ku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat firman-Mu.